Iya, shalom saudara, kita mengucap syukur ya, kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Dan dia Tuhan yang terus menyertai kita, sehingga sampai pagi hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Saya ingin membacakan Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12 dan ayat 13, firman Tuhan berkata begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara yang terkasih, firman ini berkata saudara, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara, ya di dunia ini memang banyak manusia, ya di dunia ini banyak orang, bahkan termasuk di dalam gereja pun banyak yang mengaku Kristen, mengaku anak Tuhan. Tetapi ayat ini berkata dengan jelas, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Persoalannya itu sekarang bukan soal kita Kristen berapa lama, persoalannya itu bukan hanya kita Kristen atau tidak, persoalannya bukan hanya kita rajin ke gereja atau tidak, persoalannya bukan hanya kita melayani atau tidak, bukan soal kita pendalaman Alkitab atau tidak, kita sekolah Alkitab atau tidak. Tapi persoalannya menjadi seorang pengikut Kristus adalah di sini dikatakan, ya apakah kita sungguh-sungguh menerima Kristus sehingga kita ini menjadi anak Tuhan yang diberi kuasa dan sungguh-sungguh tercatat sebagai anak-anak Allah. Ini adalah sebuah pertanyaan serius bagi setiap kita yang mengaku percaya kepada Kristus. Dengan jelas ayat ini berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, hanya orang yang menerima Kristus sungguh-sungguh dalam hidupnya, dalam hatinya, yang akan diberi kuasa oleh Kristus agar mereka itu menjadi anak Allah. Jadi ada tahap-tahapan di dalam kita mengikut Tuhan. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh menerima Kristus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang mengaku Kristen, percaya kepada Yesus, tapi hanya sedikit orang yang menerima Kristus dalam hidupnya, membuka hati bagi Kristus menjadi Tuhan di dalam hati dan seluruh hidupnya. Tidak semua orang Kristen menerima Kristus di dalam hidupnya. Ya, tidak semua orang Kristen itu menerima dan membuka pintu rumahnya bagi Kristus. Hanya orang-orang tertentu, saudara ya. Jadi saya mau kasih contoh, Yesus itu pernah berkata, lihat aku mengetok di depan pintu ya hatimu. Ya, jika engkau mendengar, bukakan pintu itu dan aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan kamu. Saudara, persoalannya banyak orang mengaku Kristen tapi mereka hanya membiarkan Yesus terus mengetok di luar pintu hatinya. Hanya sedikit orang yang membuka pintu hatinya lebar-lebar dan berkata, Tuhan silakan masuk. Ambil alih hidupku, ambil alih ya seluruh yang ada padaku, ambil alih keuanganku, ambil alih seluruh hidupku ini Tuhan bagi kepentinganmu. Hanya sedikit orang yang sungguh-sungguh mau membuka hati dan berkata, Tuhan masuklah di dalam hidupku. Ya, banyak orang aku Kristen tapi tidak sungguh-sungguh menerima Yesus dalam hidupnya. Karena itu makanya saya berkata, tidak semua orang Kristen itu menerima kuasa. Hanya mereka yang sungguh-sungguh membuka hati bagi Tuhan, membuka hidup mereka bagi Kristuslah yang menerima kuasa. Makanya kita sering dengar ya, ada orang itu Kristen loh tapi jatuh bangun dalam dosa terus. Sudah Kristen, pelayanan, ngerokok, tetap minum, iya, ya bersinah, iya. Kenapa saudara? Karena mereka tidak sungguh-sungguh menerima Yesus di dalam hidupnya. Tetapi barang siapa yang menerima Kristus, dia diberi kuasa untuk apa? Menjadi anak Allah.
Jadi saya itu tidak mau berkompromi dengan orang-orang yang berkata begini loh, ya maklum Bu, ya saya ini juga kan masih daging Bu, makanya saya jatuh loh Bu. Maklum ya Bu, karena saya ini juga masih manusia, makanya sekarang saya merokok lagi, saya minum lagi, saya bersinah lagi, saya ini lagi. No saudara. Ya saya pun masih manusia biasa, saya masih daging. Tetapi saya membiarkan Yesus masuk, membuka pintu, menerima dia masuk dalam hidup saya. Dan saya berkata, Tuhan ambil alih keinginanku, ambil alih kehendakku. Dan karena itu saya diberikan kuasa untuk apa? Menjadi anak Allah. Sehingga iblis tidak dengan mudah bisa mempermainkan saya lagi, menyuruh saya kembali ke hidup lama saya, untuk kembali bersinah, kembali merokok, kembali judi, kembali apapun, tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa dan iblis tidak dapat lagi semena-mena. Makanya jangan selalu alasan, ya saya ini kan masih manusia Bu. Yang namanya juga daging. Itu adalah alasan yang setan sering tanamkan di pikiranmu untuk membuat engkau gampang berkompromi dengan dosa. Saya mau berkata saudara, jangan main-main dengan dosa hari ini. Terima Yesus sungguh-sungguh dalam hatimu. Terima dia sungguh-sungguh dalam hidupmu. Bukakan pintu hatimu. Jangan biarkan Yesus hanya mengetok di luar saja. Karena bagi orang yang sungguh-sungguh membuka pintu hatinya, pintu hidupnya bagi Yesus, Yesus masuk. Itu artinya apa? Engkau diberi kuasa untuk apa? Menjadi anak Allah. Bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi menjadi anak Allah. Karena tidak semua orang Kristen itu anak Allah. Banyak yang mengaku Kristen, tapi mereka bukan anak Allah. Ya, mereka hanya orang-orang yang hidup dalam kedagingan tetapi beragama Kristen. Tapi kalau engkau menerima Yesus dalam hidupmu, dalam hatimu, engkau bukan hanya menerima dia, engkau diberinya kuasa menjadi anak Allah, yang artinya apa? Hidup kita berbeda dengan orang dunia. Orang-orang yang menerima Yesus itu hidupnya harus berbeda dengan orang dunia. Nggak bisa sama lagi saudara. Ya, jadi kita hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan. Kita berjuang untuk sungguh-sungguh memperoleh perkenanan Tuhan. Rugi saudara, rugi. Kalau engkau menjadi Kristen tapi engkau tidak menerima kuasa Allah. Ayo perkatakan hari ini, ayo bangkit hari ini dan perkatakan, Tuhan aku mau menjadi anak Allah. Karena itu aku minta kepada Tuhan, beri aku kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, yaitu siapa saudara? Kalau kita ini diberi kuasa menjadi anak Allah, ya kita ini menjadi anak Allah artinya apa? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Waktu kita menerima Yesus sungguh-sungguh, kita diberi kuasa, kita menjadi anak Allah, kita diberi benih ilahi. Ya, kita menerima kuasa Tuhan, kodrat yang baru yaitu kodrat ilahi. Kita bukan orang-orang dilahirkan hanya secara jasmani Kristen, tapi kita memiliki benih ilahi itu, yaitu benih Allah di dalam diri kita, dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan.